Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 22 Juli 2020 ini berjudul "Kau Selalu di Hatiku". Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Saudara-saudara, hari ini adalah peringatan Santa Maria Magdalena. Pada peringatan ini, pantaslah kita merenungkan warisan-warisannya berupa nilai-nilai kehidupan yang pantas menjadi bekal kehidupan kita. Pertama, Maria Magdalena selalu mengingat Yesus karena kasihnya telah membebaskan dia dari 7 roh jahat. Yang dimaksudkan dengan 7 roh jahat ada kemungkinan bermacam-macam gangguan jiwa yang merusak hidup manusia pada waktu itu, tetapi belum bisa dijelaskan. Pokoknya asal ada gangguan kejiwaan yang belum bisa dijelaskan, berarti kerasukan setan. Maka ada setan bisu, ada setan tuli, ada epilepsi, juga disebut kerasukan setan. Menurut para ahli kejiwaan, Maria Magdalena mungkin disembuhkan oleh Yesus dari berbagai gangguan jiwa, misalnya halusinasi, yaitu mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang tidak ada, atau gangguan delusi, yaitu mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, atau kecanduan, atau kleptomani, atau kepribadian ganda, dan lain-lain. Mungkin juga sampai trauma-trauma tertentu. Maria Magdalena tidak bisa membayangkan apa jadinya seandainya tidak bertemu dan disembuhkan oleh Yesus. Mungkin dia sudah bunuh diri atau menjadi orang gila yang gentayangan kemana-mana. Warisan kedua adalah
bahwa Maria adalah orang yang setia hadir bersama Yesus. Maria Magdalena menyaksikan karya dan ajaran Yesus. Dia mengikuti ketika Yesus memanggul salib. Dia mengikuti ketika Yesus wafat. Dia menyaksikan Yesus bangkit dan naik ke surga. Yang ketiga, Maria Magdalena adalah orang yang rela mengorbankan harta kekayaannya untuk karya pelayanan Yesus. Lukas 8 ayat 1-3 menggambarkan hal itu dengan jelas, ringkas, dan padat. Keempat, Maria Magdalena berhasil membangun relasi pribadi dengan Yesus sehingga dia memiliki kerinduan yang mendalam kepadanya. Dia selalu hadir dikala Yesus dipuji-puji, ditaburi sorak-sorai dan tepuk tangan. Dia hadir ketika Yesus dihinakan, difitnah, dan dilecehkan, dibuli. Dia selalu menemani Yesus. Dia hadir ketika Yesus disiksa dan wafat. Dia hadir ketika Yesus dimakamkan. Berarti Yesus ini selalu ada di dalam hati Maria Magdalena. Seolah-olah dia bisa bernyanyi, Yesus selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Sedemikian rupa sampai mempunyai panggilan khusus, sehingga Maria tergetar hatinya sampai tidak pangling melihat Yesus yang bangkit. Ingat, ketika berada di makam, Yesus itu tubuhnya hilang. Maria mengira dicuri oleh orang. Maka dia bertanya kepada juru kunci atau juru taman makam itu, di mana dia diletakkan. Setelah Yesus menyebutkan namanya, Maria baru sadar bahwa dia sudah bertemu dengan Yesus sendiri. Dan rupanya Yesus tidak berkeberatan dekat Maria Magdalena dekat di hatinya. Maka Yesus mengizinkan Maria untuk menjadi orang yang pertama menyaksikan dan meyakini kebangkitannya. Dia pula lah orang pertama yang diberi tugas mewartakan kebangkitan Yesus. Pertama kepada para murid dan kemudian yang lain-lainnya. Dia diperkenankan pula ikut menyaksikan Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, rupanya relasi pribadi itulah yang mendasari jalan hidup Maria Magdalena. Lalu pada masa COVID-19 ini, kita tidak bisa berkumpul untuk berdoa, beribadat bersama. Justru ini menjadi kesempatan bagus bagi kita untuk membangun relasi pribadi dengan Yesus. Ayolah kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, sekerap mungkin, sedalam mungkin untuk membangun relasi pribadi kita dengannya. Hal yang bisa dicoba misalnya menyanyikan lagu tertentu yang menyentuh hati. Tidak usah lagu rohani, bisa lagu pribadi sebelum memulai doa. Makin kerap melakukan meditasi pribadi, makin kerap beradorasi, mungkin doa-doa bisa menggunakan bahasa ibu kita masing-masing ketika berhubungan dengan Yesus. Dalam relasi pribadi ini, kita tidak dibatasi oleh aturan-aturan umum. Silakan berkreasi sendiri dalam doa-doa Anda. Dari sanalah akan muncul berbagai macam hal yang terjadi pada diri Maria Magdalena. Mungkin kita akan mendapatkan kesembuhan, mungkin kita akan menjadi lebih setia kepadanya, dan mungkin kita juga makin rela berkorban untuk karya-karyanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin.